2025 adalah tahun krisis. Apa iya? Paling tidak, itu yang dirasakan berbagai pihak. Karena sepanjang tahun ini, kami pun menangani berbagai krisis komunikasi, mulai dari krisis personal, korporasi besar, hingga program strategis nasional. Semakin banyak krisis, bagi kami artinya semakin banyak pembelajaran. Dari semua pengalaman di 2025 ini, kami belajar paling tidak ada 5 langkah strategis yang perlu dilakukan kalau kita menghadapi krisis. Pembelajaran pertama, ini case yang menimpa seorang sahabat pendakwah yang menjadi sasaran kemarahan publik. Saya ingat kan? Nah, pendekatan yang dilakukan, nomor 1 adalah tidak reaktif, lay low. Karena respon berlebihan justru membuat isu akan semakin tumbuh dan semakin viral lagi. Kemudian, strategic silence untuk membaca arus emosi dan moral publik ini mau kemana arah ini. Karena publiklah yang akan menentukan kemana isu berkembang. Yang namanya viral itu pasti ada batas waktunya. Ada yang 3 hari, ada yang 1 minggu. Kalau case ini mungkin waktu itu ya 10 hari lah. Pengelolaan timing, apa yang akan disampaikan dan kapan disampaikan adalah bagian dari strategi. Kita coba ini, belum tentu berhasil. Coba lagi yang lain. Nah ini semua harus kita coba karena kita tidak ada playbook yang fix terhadap masalah ini. Prinsipnya apa? Not every fire needs a microphone. Nggak perlu cuap-cuap yang berlebihan. Pembelajaran kedua, terjadi di sebuah perusahaan energi nasional yang dihantam skandal dan kehilangan kepercayaan publik. Ini menarik. Pendekatan yang kami lakukan dulu bersama korporasi ini adalah krisis besar itu tidak selesai dengan klarifikasi, tapi dengan tanggung jawab yang berjenjang. Urutan wajibnya nih ya, nggak bisa ditukar. Nomor 1 adalah apology, permintaan maaf, akui. Kemudian dampaknya kita ukur, bukan memperdebatkan niatnya. Nomor 2 adalah improvement. Kita harus lakukan perbaikan sistem, perbaikan SOP, pengawasan, dan tata kelolanya. Dan publik harus tahu, keep them informed. Nomor 3 adalah disciplinary action. Berikan sanksi tegas dan transparan sebagai penegasan daripada proses tata kelola yang terbuka ini. Dan publik sekali lagi harus dikasih tahu apa yang sedang terjadi. Jadi komunikasi itu harus mengikuti aksi, bukan mendahuluinya. Prinsip dasarnya adalah credibility is rebuilt by actions, not statements. Pembelajaran ketiga, terjadi di 2 kepala daerah yang mengalami miskomunikasi dan di-framing keliru oleh publik, oleh netizen lah. Pembelajarannya, paling penting dari sini adalah memanfaatkan golden hour. Pendekatan yang dilakukan, jangan tunggu rapat berjenjang. Kita pastikan, oh ini ada di sini nih dampak seriusnya, langsung tutup. Ini langsung tutup lagi. Jadi menit-menit pertama di saat krisis itu menentukan arah ceritanya. Kayak orang sakit jantung, kayak orang stroke, itu golden hour begitu penting, sangat krusial. Jadi kalau kita lambat, narasi akan dibentuk oleh pihak lain. Kalau kita lambat bersuara, suara yang akan keluar adalah suara noise yang tidak perlu, yang bisa jadi merupakan framing dari pihak-pihak lain. Ini yang kita harus hindari. Jadi padamkan api secepat mungkin, sambil kita membalikkan keadaan secara perlahan. Nah, kecepatan bertindak dan aksi yang tepat adalah kunci dalam hal ini. Kemudian pembelajaran keempat, ini juga menarik, yang terjadi di sebuah perusahaan transportasi publik di saat gelombang demonstrasi pada beberapa bulan yang lalu. Ini kejadiannya rame, kejadiannya riuh. Jadi pendekatan yang dilakukan adalah melihat dalam sudut pandang helikopter. Dari atas kita lihat, melalui apa? Melalui data. Datanya kita harus ambil dulu, data akuisisinya kita harus lihat. Publik ini sekarang suka berkomentar, suka membaca komentar. Nah di komentar ini yang harus kita lihat, apakah ini komentar murni, apakah ini komentar yang dibuat oleh bot atau buzzer. Nah dari sini setelah kita cleansing kita tahu mana yang positif, mana yang netral, mana yang negatif. Nah dari sini baru kita lihat, kita susun strategi ke depannya seperti apa. Nah yang penting juga adalah pendekatan kreatif. Karena kreatif ini kunci segalanya. Publik itu berbeda dengan publik beberapa tahun yang lampau. Kalau dulu kita masih percaya sama yang namanya iklan, sekarang nggak bisa. Semua harus organik, semua harus dalam kacamata netizen. Bahasanya juga bahasa mereka, nggak bisa bahasa kita lagi. Nah ini yang harus kita siasati dengan pendekatan yang kreatif tadi. Menjadi penting juga stabilitas ekosistem, karena ini berhubungan sama klien-klien yang transportasi publiknya melibatkan banyak sekali pekerja-pekerja yang ada di sektor ini. Kunci dasarnya dalam krisis ini, kreativitas mengarahkan perhatian, sementara netralitas menjaga kepercayaan. Kenapa kepercayaan? Karena trust
adalah mata uang yang paling utama. Oh iya, satu lagi yang menarik adalah riding the wave. Kita lihat ombak lagi tinggi, kita ikutan aja selancar. Tapi juga harus hati-hati selancar ini. Pertama, kita tidak boleh berbohong. Kedua, kita tahu kapan kita keluar dari ombak yang deras ini. Pembelajaran kelima, di case program strategis nasional yang juga menimbulkan polemik karena ada hal-hal yang tidak sesuai dengan rencananya. Pendekatan yang dilakukan, data is very important. Data kita lihat, orang maunya ngomong apa, masyarakat marahnya karena apa. Dari sini kita langsung lihat, oke, kita pisahkan yang negatif mana, dan kira-kira apa yang bisa kita geser dari negatif menjadi netral kemudian menjadi positif. Dalam case ini, pihak penerima atau beneficiaries itu cukup banyak yang merasakan manfaat langsung. Itu yang kita glorifikasi. Biar publik juga merasakan langsung bahwa tidak selamanya hal-hal negatif itu menjadi sandaran utama. Begitu kita hujani dengan yang positif, begitu kita hujani semua testimoni dari si beneficiaries atau penerima manfaat ini, publik sudah bisa melihat. Mereka bisa melihat ada yang berupaya untuk memojokkan dengan statement negatif. Tapi juga mereka tahu bahwa di saat segala sesuatu menjadi positif, mereka akan percaya. Jadi publik itu lebih mudah percaya pada hal-hal yang memiliki substansi yang benar gitu loh. Poinnya adalah jangan kita kejar debat, kita bangun narasi yang bermanfaat untuk jangka panjang. Karena publik suka sesuatu yang menyenangkan. Maka dari itu, netralisirlah komentar-komentar negatif dengan yang positif dan yang emosional. Emosional ini penting karena publik suka sesuatu yang emosinya dahsyat dan suka sesuatu yang memiliki empati. Jadi, program yang baik akan bisa bertahan lama daripada sentimen negatif. Sebagai wrap up, jangan lupa bahwa benang merahnya nomor 1, jangan reaktif, jangan defensif, jangan merasa paling benar, dan kita harus baca arah publik ke arah mana. Terakhir adalah kita harus berbicara di bahasanya publik, bukan bahasa kita. Karena kalau bahasa kita, publik sudah jengah. Kita harus ngomong dalam bahasa target audience. Sambil kita mengelola momentum, bukan mengelola ego. Sebagai penutup, crisis handling bukan soal memenangkan argumen hari ini, tapi menjaga legitimasi untuk besok dan seterusnya. Jadi, kalau krisis datang nih ke organisasi kamu, ke perusahaan kamu, atau ke lembaga kamu, kira-kira kamu akan panik apa enggak? Atau jangan-jangan kamu udah tahu langkah pertamamu?